Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates bersama saya Rian Atono dalam segmen Industry 360. Pemirsa, tahun 2025 menjadi periode berat bagi industri perhotelan nasional. Kebijakan efisiensi dan pengalihan anggaran pemerintah membuat tingkat okupansi di sejumlah kota turun signifikan. Data menunjukkan rata-rata okupansi hotel sepanjang 2025 masih berada di bawah 80%, bahkan turun sekitar 3,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja terbaik hanya terjadi pada Januari 2025, sementara Februari hingga Desember mengalami pelemahan. Namun di tengah tekanan tersebut, pendapatan per kamar atau revenue per available room di Jakarta justru tercatat masih tumbuh secara tahunan. Berbeda dengan kota lain, di mana Bali yang relatif lebih resilient, dan sepanjang Januari hingga November 2025, Pulau Dewata mencatat lebih dari 6,3 juta wisatawan mancanegara, naik 10,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Pada tahun 2026, jumlah wisatawan asing diproyeksikan menembus 7 juta kunjungan. Sementara itu di sisi lain, data Badan Pusat Statistik menunjukkan sektor akomodasi dan makanan minuman menjadi penyerap tenaga kerja terbesar pada November 2025. Lalu bagaimana sebenarnya prospek industri perhotelan pada tahun 2026? Apakah sektor ini akan berangsur bangkit atau justru mengalami tekanan lanjutan? Kita akan bahas bersama dengan Sutrisno Iwantono, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah baik, semoga kabar Alhamdulillah. baik juga ya Pak. Ya, insya Allah. Lalu apakah ini juga kabar baik Pak sebetulnya untuk industri hotel dan juga restoran sepanjang tahun 2025? Karena tadi kalau kita lihat datanya mungkin Bapak juga bisa memvalidasi, kabarnya hanya bagus di Januari 2025, namun secara keseluruhan ini okupansinya masih di bawah 80%-an. Bagaimana Oh, tanggapannya Pak? angkanya 80% dari mana kok tinggi amat ya? Malah tinggi banget itu. Dari Pak. Sekarang fakta itu di lapangan ya, hotel-hotel itu memang terpuruk ya pada tahun 2025 lalu ya. Karena kondisinya sangat susah dari sisi ekonomi. Rata-rata yang paling berat itu adalah hotel bintang 2 ke bawah, non bintang gitu ya. Itu mereka bisa mencapai hanya 30%, 40% ya, antara itulah di bawah 40. Kalau hotel bintang 3, 4 itu masih lumayan, lebih tinggi ya. Bisa mencapai 50 atau lebih rata-rata ya, walaupun ya ada yang 80. Tapi kalau 80, wah itu hebat banget gitu. Itu sudah angkat tahun 2019 ya, karena Hmm, kondisi sekarang itu kan masih masih jauh ya hmm. dibandingkan tahun 2019 ya. Karena dari perkembangan ya, eh, income-nya itu tidak mengalami kenaikan. Kita mau naikkan harga aja susah setengah mati. Di sisi lain biayanya terus meningkat. Nah ini kemungkinan besar pada tahun 2026 yang akan datang ini juga akan mengalami hal yang sama. 2026. Iya, bahkan mungkin bisa lebih, Sunset malah ya, industri iya itu lebih mengalami buruk tren gitu. sunset sebetulnya. Atau Iya. perlahan tapi pasti mungkin sudah nggak jaya lagi. Tadi kan Bapak menjelaskan salah satunya itu ada beberapa bintang 2 yang paling tersasar, sementara bintang 3, 4 masih mending lah. Tapi kalau soal salah satu sentimen pemberatnya ini pengetatan anggaran dari pemerintah yang akhirnya juga okupansi untuk hotel pun juga semakin berkurang, itu masih menjadi salah satu sentimen pemberat juga dan menyasar bintang mana sebetulnya Pak kalau itu? Ya jadi gini, tahun 2025 lalu kan pemerintah mengurangi belanja untuk perjalanan dinas, mengurangi belanja untuk kegiatan-kegiatan meeting, untuk kegiatan lain di hotel. Padahal di sejumlah hotel, ya terutama hotel-hotel di bukan tujuan wisata, itu kan mereka sangat tergantung dari kegiatan pemerintah termasuk MICE itu. Sehingga ketika itu turun, sudah pasti dia akan mengalami penurunan. Nah tahun 2026 ini eh, berita tentang penurunan itu kan nyata juga gitu. Sehingga tahun 2026 ini akan memberikan dampak yang signifikan lah bagi hotel. Dan yang kedua, itu juga punya impact kepada daya beli masyarakat. Ya.
daya beli masyarakat tentu mempunyai implikasi yang besar ya. Artinya apa? Artinya terutama di hotel bintang 2 ke bawah ya. Itu kan apa namanya, tamunya itu kan yang memang kelas bawah ya, menengah bawah. Mereka tidak terlalu berkepentingan dengan nginap di hotel. Tapi kalau bintang atas itu kan umumnya orang yang berduit ya, orang yang punya Iya. uang ya, sehingga harga yang naik pun itu tidak terlalu dirasakan karena memang dibanding dengan total expenditure itu pengeluaran untuk hotel itu tidak banyak. Jadi mereka tidak mau menukar kenyamanan untuk tinggal di hotel lebih jelek hanya karena sedikit murah. Tapi untuk kelas bawah itu kan material sekali. Iya, kalau ada naik dikit, mendingan Ya, nggak usah deh, nggak usah ngapain. mending gitu ya. Apalagi di hotel-hotel kelas bintang 2 ke bawah itu kan dulu sasaran tamunya itu kan umumnya berkaitan dengan kegiatan bisnis seperti salesman, marketing, terus orang-orang jualan dulu kan ada. Sekarang kan sudah nggak ada itu. Semua sudah online semuanya. Sehingga yang datang ke hotel kecil itu juga berkurang. Ditambah lagi dengan situasi bahwa perjalanan dinas misalnya ya, pegawai pemerintah, itu kalau dulu kan diberikan dalam bentuk lamsam. Artinya dia kasih misalnya 700.000 sehari, dia nggak perlu mempertanggungjawabkan, boleh tinggal di hotel yang mana saja gitu. Nah nanti dia pilih di hotel yang murah, dia ada sisa yang bisa dibawa pulang. Sekarang kan nggak begitu. Sekarang adalah di reimburse, ya, tinggal di hotel mana, nah itu yang dibayar gitu. Sehingga tidak ada insentif bagi mereka untuk tinggal di bawah, dia cari hotel yang mahal aja gitu karena dibayar. Nah itu kondisi yang nyata. Yang kedua itu adalah tingkat persaingan ya. Tingkat persaingan akomodasi ini cukup intens ya. Terutama munculnya pelaku-pelaku yang bertindak seperti hotel tapi dia bukan hotel. Misalnya apartemen yang disewakan, kos-kosan harian dan sebagainya itu ya. Itu di mana-mana menjamur. Kalau di luar Jakarta mungkin homestay dan sebagainya itu. Nah, yang apartemen itu kan bukan hotel, tetapi bisa disewakan harian, mirip hotel. Sehingga kemudian level permainannya itu kan berbeda. Hotel harus bayar macam-macam kewajiban, pajak dan segala izinnya mahal, regulasi yang sulit. Mereka tidak membayar apa-apa, bisa menjual seperti hotel. Nah itu yang persaingannya cukup ketat. Di samping tentu persaingan dengan yang lebih besar, ya kan, masuknya modal dari luar itu tidak terlalu memikirkan periode pengembalian investasinya itu. IRR-nya itu tidak, dia bisa mampu sampai 20 tahun misalnya. Itu masuk karena modalnya modal yang tidak berseri juga. Ini yang menjadi pesaing-pesaing dari pelaku-pelaku lokal gitu. Selain tadi pemasukannya juga susah untuk dipom-pom ibaratnya, terus juga persaingan terhadap hotel-hotel yang sebetulnya bukan hotel namun menjajakan jasa sebagai hotel. Tadi saya tertarik dengan banyak pengeluaran harus dikeluarkan. Saya sempat baca-baca dan tadi kita sempat ngobrol soal sertifikat layak fungsi SLF dan juga persetujuan bangunan gedung. Apakah ini juga jadi salah satu akar masalah dan juga memberatkan untuk industri hotel? Iya, jadi ini juga menjadi persoalan baru ya, terutama dengan PBG. PBG ini menjadi momok bagi hotel-hotel. Karena sekarang kita mau pasang board saja, board hotel itu, nih hotel apa namanya, misalnya di sini hotel Nusantara gitu ya, itu harus punya PBG, harus punya IMP, dan itu biaya gitu loh, karena harus melibatkan konsultan, melibatkan arsitek dan sebagainya. Belum lagi nanti SLF, sertifikat layak fungsi, itu kalau itu mau diterapkan ya, karena hotel-hotel kan sudah punya IMP, tapi sekarang harus diperbarui lagi dengan SLF misalnya. Nah itu biayanya luar biasa gedenya. Ya kemarin kita
rapat di Rakernas PHRI di Semarang, itu teman kita ketua PHRI Jawa Barat, kalau itu diterapkan bisa 80% hotel-hotel lama itu akan Yang di Jawa Barat? iya bisa gulung tikar gitu. Dan itu relevan untuk Jakarta pun juga demikian, karena Jakarta itu ada sekitar 900 hotel ya. 70% itu hotel-hotel kelas menengah bawah gitu. Yang sudah dimiliki bertahun-tahun secara turun-temurun oleh generasi yang lebih tua. Dan mereka itu kan pemilik kecil lokal gitu. Yang dihadapkan pada persoalan persaingan yang ketat, ditambah lagi beban biaya yang tinggi kayak tadi. Ini memang sangat mengkhawatirkan. Nih kalau sekarang Pak kita melihat ada regulasi yang cukup memberatkan. Namun kalau terkait dengan stimulus yang diberikan oleh pemerintah, apakah itu terasa ke hotel atau tidak cukup membantu? Karena kan kita lihat PDB di 2025 itu di 5,11%. Salah satu yang cukup perform itu adalah akomodasi, transportasi, stimulus terkait transportasi juga apakah membuat orang untuk mau berlibur sehingga angka hotel-hotel ini juga mendapatkan efek dan juga dampak atau sebetulnya masih kurang? Ya sebenarnya kita berterima kasih dengan stimulus-stimulus semacam itu. Tapi itu tidak serta-merta juga kemudian menjadi pendapatan hotel. Karena kalau orang dikasih murah pun naik pesawat, kalau nggak ada perlu juga ngapain kan gitu ya. Sehingga itu lebih condong kemudian meringankan para pelaku bisnis yang memang kerjanya traffic gitu ya, traveling gitu kan. Ya itu ada, tetapi menurut saya tidak terlalu signifikan. Kita lebih berorientasi kepada upaya untuk mendorong langsung, ya misalnya tadi tolong deh peraturan-peraturan yang menyulitkan itu jangan dipaksakan lah, SLF, PBG semacam itu. Kemudian juga pajak daerah, ya, pajak daerah ini juga berat ya 10%, walaupun itu dibebankan ke konsumen, tapi kan itu kan menjadi harga Fixed price jadinya ya, jadi harganya hotel kan. Dan itu pasti akan mempunyai dampak menurunkan demand. Oleh karena itu kita lebih cenderung ya berikan bentuk-bentuk keringanan-keringanan, terutama biaya-biaya listrik, air naik terus gitu harganya kan. Nah itu kan sulit bagi kita, pajak, kemudian juga apa tadi itu regulasi ya, tadi regulasi, sertifikasi macam-macam tuh. Sertifikasi itu semuanya uang, karena kita melibatkan pihak luar, konsultan yang untuk mempersiapkan kita supaya lolos. Ini sebenarnya lebih penting daripada traffic begitu. Jadi lebih butuh sebetulnya stimulus bukan hanya menyasar konsumen, namun juga yang berorientasi langsung terhadap pelaku usaha dari hotel. Iya. Kita nanti akan banyak ngobrol lagi Pak Iwan, namun kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Nusantara Economic Updates.